Salam amang inang, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, kami mohon bimbingan pertolongan-Mu di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar dan merenungkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk malam hari ini, kita akan simak bersama apa yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2. Saya akan bacakan nats ini dengan judul nats saksi-saksi iman dan nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dalam pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan merenungkannya dengan judul Teguh dalam Iman. Teguh dalam iman. Kalau dipertanyakan untuk kita masing-masing, apakah kita telah memiliki iman yang teguh, atau apakah kita hidup dengan teguh dalam iman? Teguh dalam iman itu berarti kuat, tidak tergoyahkan, kokoh, tetap bertahan, tetap berpegang kuat dalam iman, dalam keyakinannya, dalam kepercayaannya kepada Tuhan.
Iman merupakan sikap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita yang percaya dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Nas ini mengungkapkan tentang kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang teguh dalam iman. Berbagai hal yang luar biasa dan sangat menakjubkan dikisahkan dalam nats ini tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Antara lain, bangsa Israel yang bisa melintasi Laut Merah bagaikan melintasi tanah kering. Itu hal yang luar biasa. Tembok Yeriko yang kokoh itu bisa roboh setelah dikelilingi oleh umat Tuhan selama 7 hari. Rahab yang terkenal seorang perempuan sundal tetapi memiliki hati yang baik, menyambut para pengintai Israel dengan sungguh baik, maka sikapnya diperhitungkan oleh Tuhan sebagai tindakan imannya, sehingga ia tidak turut dibinasakan. Kemudian Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, Samuel, dan para nabi yang selalu mengandalkan Tuhan, taat dan setia, berserah diri kepada Tuhan, ternyata beroleh kekuatan, beroleh perlindungan dan kemenangan. Para ibu yang beriman dan berduka oleh karena kematian orang-orang yang dikasihinya, kemudian dihidupkan oleh Tuhan. Para orang beriman yang mengalami berbagai tekanan, berbagai persoalan, ejekan, disakiti, kemudian didera, digergaji, dipenjarakan, disiksa, dianiaya, dan seterusnya. Bagi mereka semuanya itu adalah kenyataan yang tidak bisa mereka hindarkan karena mempertahankan imannya kepada Tuhan. Allah telah menyediakan yang terbaik, yang terindah, yang termulia bagi orang-orang yang percaya, yang berserah diri kepada Tuhan, bahkan yang sempurna dan abadi. Apapun yang terjadi, mereka tetap hidup dalam iman yang teguh kepada Allah, karena mereka meyakini Allah itu yang berkuasa atas segalanya dan mengasihi orang-orang yang beriman. Dari nats ini, penulis surat Ibrani menunjukkan kepada para penerima atau pembacanya bahwa bukan hanya mereka yang merasakan penderitaan dan aniaya, demikian juga para pembaca juga harus menyadari bahwa semua yang mereka alami yang dikisahkan dalam nats ini hendaknya menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan yang berharga dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dari nats ini jelas bahwa surat Ibrani telah memberikan tuntunan yang baik bagi setiap orang yang percaya di segala zaman. Dalam Perjanjian Lama telah mencatat bagaimana orang-orang yang teguh dalam iman dan menghadapi segala peristiwa, semuanya menjadi contoh yang baik bagi kita yang percaya, agar tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini, tetapi kita memiliki iman yang teguh dengan senantiasa bersikap berserah diri kepada Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, setia beribadah, setia melakukan kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata kepada seorang buta yang bernama Bartimeus dalam Markus 10 ayat 52. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sesungguhnya Tuhan sangat mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan pasti melihat
Apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, dan apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh? Selanjutnya, dalam pasal 12 ayat 1 sampai 2 sangat ditekankan supaya kita tidak perlu malu atau takut atau ragu-ragu untuk bersaksi, menyaksikan tentang kasih Tuhan. Kita harus meninggalkan segala dosa dan terus berjuang untuk beroleh kemenangan. Mata iman kita harus tetap tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita yang membawa kepada kesempurnaan, agar kita semua yang teguh dalam iman beroleh sukacita yang abadi di tempat yang Tuhan telah sediakan. Dari firman Tuhan ini kita dapat memahami mengenai makna iman yang sesungguhnya. Iman itu adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan, penyerahan diri sepenuhnya, bukan separuh-separuh. Kemudian ketaatan dan kesetiaan kepada Allah harus sungguh-sungguh terwujud dengan baik. Sikap hidup berdasarkan atau berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Kemudian iman itu harus disertai dengan perbuatan. Karena dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hendaknya kita tetap teguh di dalam iman. Meskipun ada banyak persoalan, kesulitan, termasuk di masa-masa COVID-19 ini, dan berbagai penderitaan bisa saja terjadi, namun kita mau tetap teguh dalam iman, tetap setia mentaati kehendak Tuhan, bersekutu, bersaksi, melayani bagi kemuliaan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13 tertulis, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, kapanpun, dimanapun, mari kita tetap teguh dalam iman, karena Tuhan pasti selalu menyertai, melindungi, memberkati, dan menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar teguh dalam iman. Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh diingatkan, kami boleh dituntun, dibimbing untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh dalam menghadapi berbagai kenyataan dalam perjalanan hidup ini. Kami menyerahkan kehidupan kami dan segala kenyataan yang terjadi. Biarlah kuasa Tuhan dan kasih-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan malam untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan berkati kita semuanya. Horas.